Hari ini kita akan pelajari bagaimana menentukan persamaan garis dua titik jika diketahui dua titik dan juga bagaimana menggambarkannya. Nah, seperti yang kita pelajari hari Senin lalu, kita kembali akan menggunakan GeoGebra. Yang pertama, kalau misalnya ini menggambar. Menggambarnya pasti kalian udah bisa ya kalau menggunakan GeoGebra. Silahkan dibuka GeoGebra-nya dulu. Lalu coba gambarkan garis yang melalui titik itu negatif 1,6 dan titik 1,2. Yuk silahkan digambar. Yang sudah bisa menggambarkan boleh dikirimkan di grup hasil gambarnya. Yuk ditunggu gambarnya. Ada yang sudah? Ini belum ada yang mengirim di. Nah ini udah ada ini satu negatif 1,6 dan 1,2. Oke. Ini ditunggu lagi. Ini dari Mbak Hanida. Terlihat ya di sini ya. Titiknya melalui negatif 1,6 dan yang satunya melalui titik 1,2. Nah, di sini udah langsung ketahuan nih persamaan garisnya. Apa? 2x plus y sama dengan 4. Ya, teman-teman yang lain silahkan dicoba juga. Ya, ditunggu lagi.
Ini Mbak Alifah juga sudah mengirimkan jawaban. Negatif 1,6, 2,1. Kita bisa lihat, oh nggak diperlihatkan samaannya ya. Oke. Ya, yang lainnya ditunggu. Ya, teman-teman yang lain ditunggu nih jawabannya. Nah, ini udah lagi nih Mbak Bana. Oke. Iya punya Mbak Bana ya. Nah, ini udah kelihatan samaan garisnya 2X persis sama dengan 4. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga udah bisa. Ya, ini kita lihat. Ya. Nah, sekarang coba kalau secara aljabar ya, kemarin kita udah pelajari bagaimana persamaan garisnya. Oke, nah untuk menentukan persamaan garis secara aljabar ada beberapa cara yang kita bisa gunakan ya. Yang pertama, kita bisa menentukan dulu M-nya sama dengan berapa dan melalui titik X1, Y1 sehingga dari sini kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 seperti yang kemarin sudah kita gunakan. Nah, tapi bisa juga kita menggunakan rumus yang kedua, kita tidak usah menentukan M-nya, dan kemarin sudah kita perlihatkan bahwa dua rumus ini sebenarnya adalah sama. Kita bisa menggunakan rumus apa yang? Y min Y1 per Y2 min Y1 ya sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita bisa menggunakan ini. Sekarang kalau kita masukkan coba ya. Berarti Y min Y1-nya berapa? Kita ambil yang kiri. Ini untuk yang 1, ini untuk yang 2 ya. Berarti Y min 6 per Y2-nya berarti 2 min 6 sama dengan X min 1. Berarti jadi plus 1 per X2-nya berarti 1 plus 1. Ini ya. Nah, ini jadinya Y min 6 per negatif 4 sama dengan X plus 1 per 2. Ini ya. Lalu kita lakukan perkalian silang.
menjadi negatif 4X plus 1 sama dengan 2Y-6. Di sini menjadi negatif 4X min 4 sama dengan 2Y-12. Nah, kalau seperti di GeoGebra kan X, Y-nya ada di kiri, yang angkanya ada di kanan. Kita samakan ya. Min 4X min 2Y, berarti di sini sama dengan negatif 12 plus 4. Atau negatif 4X min 2Y sama dengan negatif berapa ini? 8. 8. Sama nggak dengan di GeoGebra tadi? Sedikit agak berbeda ya. Di Nah, sini. ini dari sini kita apakan? Bisa kita bagi dengan? Negatif 2. Nah, kita bagi dengan negatif 2. Kita dapatkan di sini berapa? 2X Nah, plus Y sama dengan 4. sama nggak dengan yang di GeoGebra tadi? Sama, Bu. Sama ya. Nah, oke. Nah, saya rasa untuk satu contoh ini udah bisa cukup mewakili. Nanti contoh yang berikutnya silahkan kalian coba aja. Ya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan GeoGebra kita langsung ambil aja titik-titik, ditaruh langsung ketemu kesamaan garisnya. Ya. Jadi kalau kita mengambil 2 titik sembarang, misalnya satunya di sini, satunya di sini. Nah, udah ketemu tuh kesamaan garisnya. X plus 3Y sama dengan 7. Gitu ya. Langsung. Tapi paling nggak kita tahulah dari mana asalnya muncul kesamaan itu. Nah, sekarang yang berikutnya kita lanjutkan. Ya, garis-garis yang sejajar. Nah, berdasarkan pengertian gradien, kan kemarin sudah kita perlihatkan ya, suatu garis itu apabila dipotong-potong itu gradiennya akan sama. Ya. Tapi apakah juga sama terhadap garis-garis yang sejajar? Kita lihat di sini. Ini gradiennya berapa ya garis sini ya? Berapa ini gradiennya? Garis AB ini? Ini yang ada di sini. Berapa gradiennya? Kita boleh ambil titik pendek di sini misalnya. Nah, kalau AC ini berapa gradiennya? Pertamanya negatif atau positif dulu? Negatif. Negatif. Negatif, karena arahnya Ke bawah. turun. Jadi kita melihatnya dari kiri ke kanan. Arahnya turun, negatif. Oke, lalu gradien itu adalah perbandingan dari arah tegak dengan arah mendatar. Ambil tegaknya ini, mendatarnya ini juga boleh. Sama aja ya. Jadi kita jangan terpengaruh oleh posisi garis itu berada di gradien mana atau titik-titiknya berada di gradien, berada di koordinat mana gitu ya. Jadi walaupun di sini EG-nya negatif, tapi kita jangan melihat ini positif, ini negatifnya gitu ya. Tapi berapa besarnya, dan kita menentukan gradien itu positif atau negatif dari arah naik atau turunnya aja. Nah, ini berarti kan jelas ini negatif. Lalu perbandingannya 1:3. Ya kan? Jadi garis ini gradiennya negatif 1/3. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang kalau C ke B, apakah garis CB ini ya? Ini juga memiliki gradien 1/3. Iya, Bu. Ya, Negatif. didapat dari Min 2/6. iya, 2/6. Jadi kita melihatnya kuantitasnya aja, 2/6-nya aja ya.
Ini ya, 2/6. Sama dengan 1/3 dan negatif karena arahnya turun. Nah, sekarang jika ada dua garis yang sama, garis yang sejajar, kita bisa mengambil ini, kita ambil paralel artinya sejajar ya. Kalau perpendikular itu artinya tegak lurusnya, kita ambil yang sejajar. Nah, kita mau buat garis yang sejajar dengan ini. Kita taruh di mana ya? Misalnya di sini. Nah, aduh, kenapa saya taruh sini ya? Nah, kalau kita ambil garis ini tadi garis F, ini garis G. Apakah garis G ini sejajar dengan garis F? Jadi kita mengambilnya sejajar kan ini? Ya, ini artinya garisnya sejajar. Nah, sekarang coba dilihat apakah apakah dua garis ini memiliki gradien yang sama? Kita coba lihat gradien garis EF. Berapa gradien garis EF? 1/3. 1/3. Negatif atau positif? Negatif. Negatif ya. Negatif 1/3 juga. Nah, jadi dua buah garis sejajar itu gradiennya akan sama. Misalnya kita ambil lagi, turun sampai di sini. Belum saya klik apa ya? Nggak biasa diambil. Udah bergeser. Saya ambil deh. Salah ambil tadi. Kita geser di sini, yang titiknya pas aja. Ini saya hapus. Nah, misalnya ini. Ada garis N. Nah, ini walaupun kita geser ke bawah, ini kita lihat bahwa gradiennya juga akan tetap ya 1/3 dan negatif. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan persamaan garis yang garisnya itu sejajar? Ya. Ini udah ya. Nah, sekarang ini, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,3 di mana garis tersebut sejajar dengan garis Y min X sama dengan Y min X plus 5 sama dengan 0. Y min X plus 5 sama dengan 0. Nah, kalau pakai GeoGebra gimana ya? Titiknya 0,-3. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kita menggunakan GeoGebra ini. Sebentar. Ini kelihatan masih ini ya. Oke. Sebentar ini saya hapus dulu. Salah saya, kenapa saya masih. Bentar, saya hapus aja. Oke. Nah, kita sebenarnya bisa juga ya menggambarkan garis dengan cara menuliskan persamaannya di sini. Ya.
Terus persamaannya di sini. Misalnya ini tadi persamaannya apa ya tadi ya? Negatif Y, lalu min X plus 5 sama dengan 0. Nah, tuh udah kita dapatkan garisnya. Ya. Ini min Y, min X plus 5 sama dengan 0. Benar ya? Nah, sekarang tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menggambarkan garis ya, sejajar dengan itu tapi melalui titik 0,3. Gimana ya titik 0,3? 0,3 di sini ya. Nah, kita buat garis yang sejajar dengan ini melalui titik 0,3. Nah, udah. Kita dapatkan F-nya apa ini persamaannya? Persamaan garisnya ternyata kita dapatkan min X, min Y sama dengan negatif 3. Silahkan dicoba untuk yang ini di GeoGebra-nya. Yang udah silahkan kirimkan jawabannya di grup. Ada yang udah mengirimkan jawaban? Oke, udah bisa ya? Sip. Ditunggu yang lain. Ini semua teman-teman udah buka GeoGebra kan ya? Atau ada yang belum? Halo, apakah semua udah buka GeoGebra? Sudah, Bu. Apa ada yang belum? Yang belum boleh tuliskan di chat siapa yang belum biar saya tahu.
Baru satu ya. Saya tunggu yang lain. Ini ya, ini pakai HP bisa nih. Ya, ditunggu yang lain. Belum muncul. Apakah ada kesulitan? Mbak Alifa sudah juga. Kesamaan garisnya yang satu ini melalui titik 0,3. Oh, nah ini Mbak Alifah menggambarnya ada titik A dan titik B, dan titik B-nya posisinya kurang pas ini, sehingga di sini persamaan garis AB-nya tidak bulat ya. Jadi lihat nih, mana titik B-nya ya? Nggak terlihat ya. Ada di sebelah sini ya titik B-nya, nggak terlihat. Ya, sebenarnya kalau sejajar tadi kan kita tinggal menggeserkan aja. Jadi dari sini, jadi misalnya ini tadi nggak ada ya, saya hapus dulu. Nah, tadi kita ambil garis sejajar, kita ambil dulu sejajar, lalu kita klik garisnya ini, yang akan kita buat sejajar, jadi kita buat garis sejajar dengan ini. Kita klik, lalu garisnya ini kita geser. Melalui titik mana? Titiknya kalau titiknya sudah kita tentukan dulu boleh, langsung juga nggak apa-apa, tapi biar nggak salah, titiknya kita tentukan dulu. Ini tadi udah ada tulisannya ya, titiknya 0,3. Nah, kita letakkan di sini. Kalau udah kita klik. Nah, gitu ya. Oke, yuk silakan dicoba. Nah, di sini jadi kita tidak usah menentukan titik satunya lagi, gitu ya. Lalu satu titik aja. Ya, yang udah boleh dikirimkan jawabannya. Ini Mbak siapa ini? Oh, saya kira ada yang ngirim. Belum ya.
Ya, ada yang udah bisa lagi. Ditunggu jawabannya. Tinggal mencoba aja. Gimana? Apakah masih kesulitan menggunakan geogebranya ini? Yuk, ada yang udah ngirim lagi belum? Belum ada yang ngirim lagi? Iya, ditunggu nih. Nah, ini punya Mbak Alifa udah betul. Oke. Tunggu lagi yang lain. Soalnya kalau kita nggak coba, hanya lihat aja, kurang bisa memahami nanti. Ya, ini belum ada yang kirim lagi nih. Aduh, apakah ada kesulitan untuk penggunaan ini? Coba sampaikan. Coba sampaikan di mana kesulitannya. Coba.
Kenapa baru 2 yang mengirim ya? Yang lainnya kesulitannya di mana? Coba boleh disampaikan, buka mic-nya. Halo. Ya, silahkan mic-nya dibuka ya. Off kamera nggak apa-apa, tapi mic-nya di on. Cuma silahkan on kamera sendiri. On kamera. On mic sendiri. Halo. Jangan-jangan suara saya nggak terdengar nih. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Syukur. Saya kira nggak terdengar ya. Apakah ada kesulitan untuk penggunaan GeoGebra ini? Punya saya kok masih beda ya, Bu. Apanya? Hasilnya sama punya teman-teman tadi yang udah dikirim di grup. Nggak apa-apa, kirimkan aja biar tahu kan mana bedanya dan kenapa bisa berbeda. Jangan khawatir mengirimkan jawaban yang salah. Nggak masalah ya, nggak harus betul. Salah juga nggak apa-apa kok. Ya, Justru Bu. dari jawaban yang salah itu kan kita jadi tahu betulnya nanti kayak apa. Yuk teman-teman yang lain juga. Yang masih ada kesulitan boleh disampaikan, belum tahunya di mana. Ada yang belum membuka GeoGebra? Yang belum boleh tuliskan di chat biar saya tahu. Jangan-jangan saya memberikan sesuatu yang tidak bisa diikuti atau tidak mungkin diikuti gitu. Kan percuma dong. Ini punya Mbak Ervian. Ini ya. Ini salahnya di mananya? Persamaannya tadi akhirnya jadinya apa tadi ya? Yang ini min X min Y sama dengan min 3. Lah sama gitu loh Mbak. Ini udah min X min Y sama dengan min 3. Udah betul. Ya. Ini udah betul. Ini persamaannya. Oh, yang ini ya, yang A ini ya, 0,-3. Equation 2. Ini udah betul nih, persamaan 2, min X min Y sama dengan min 3. Ini persamaan 2 kan garisnya ini. Ya, ini. Persamaan 2 kan garisnya ini. Ya. Nah, ini udah benar di sini. Min X min Y sama dengan -3. Oh iya, Bu.
Min E kuadrat 1, min E, min Y, min X plus min Y, min X. Oh, ini persamaan satunya. Ini persamaan satunya di sini kan menuliskannya bukan plus 5, tapi min 5. Nah, kebetulan persamaan garis ini yang dituliskan ini dengan persamaan yang tadi semula saya sebutkan itu gradiennya sama. Jadi yang tadi itu ini posisinya di atasnya, yang ini posisinya di bawahnya. Tapi karena ini mengambilnya gradiennya sama, akhirnya jawaban akhirnya tetap sama juga. Jadi ini garis semula ini yang berbeda karena di sini bukan plus, ya kan? Jadi soalnya kan min Y min X plus 5 sama dengan 0. Oh, ya Bu. Nah itulah, jadi jangan khawatir mengirimkan jawabannya berbeda ya. Jangan dikira yang dikirimkan jawaban teman awal itu pasti udah betul. Nggak harus ya, nggak tentu. Nah, Ya Bu. yuk silahkan teman-teman yang lain juga dikirimkan tuh jawabannya. Ya. Ya. Oke, belum ada yang kirim lagi. Ya, ditunggu nih. Saya tunggu 2 menit lagi. Habis itu kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kalau ada kesulitan sampaikan ya. Atau ada masalah. Pelanin ya. Aku pakai headset ya. Oke.
Nah, ini udah Mbak Desti udah mengirim jawab. Coba saya lihat. Udah betul ya, punya Mbak Desti. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nanti teman-teman yang belum mencoba silahkan mencoba. Nah, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, dua garis yang saling tegak lurus. Ya, jadi kita akan coba gambarkan. Pertama, bagaimana keadaan gradiennya, dan yang kedua, bagaimana nanti persamaan garisnya. Kita lihat pakai ini. Jadi hapus dulu aja. Ya. Jika ada dua buah garis, misalnya saya membuat dua buah garis ya. Yang satu ini atau ini. Oke. Nah, ini udah ada satu buah garis atau satu garis ya. Terlalu besar ya. Sini tapi nggak apa-apa deh. Nah, ini kita lihat garis ini gradiennya berapa? Ini gradiennya positif atau negatif? Negatif, Bu. Negatif. Negatif 3/1. Berarti gradiennya negatif 3. Ya, negatif 3. Oke, sekarang kita ambil garis yang tegak lurus. Kalau garisnya tegak lurus, kita ambilnya ini ya. Perpendikular itu artinya tegak lurus. Nah, kita ambil garis yang tegak lurus. Mana ya misalnya ya, melalui ini. Udah di sini nggak apa-apa. Kita klik aja. Nah, oh saya ngambil C-nya. Udah nggak apa-apa. Nah, misalnya ini kita ambil satu titik di sini. Nah, ini C-nya nggak terpakai ya. Saya hapus ya. Misalnya ini. Nah, kita lihat garis F. Ini kan tadi gradiennya negatif 3. Nah, sekarang yang garis G ini, yang tegak lurus dengan garis F ini gradiennya berapa? Yang jelas, dari kiri, ini tadi negatif 3, yang sekarang garis G ini dari kiri ke kanan naik. Berarti gradiennya pasti positif. Nah, jadi kalau yang satunya negatif, yang tegak lurus ini pasti positif. Ya kan? Nah, lalu besarnya berapa? Kita lihat, kalau ini tadi 3/1, maka yang tegak lurus ini menjadi 1/3. Oke? Ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita ambil dua buah garis. Kita ambil garis misalnya ini. Kita tidak usah pedulikan persamaan garisnya. Nah, lalu kita ambil garis yang tegak lurus. Kita ambil garis yang tegak lurus. Sini. Oke, nah sekarang kita lihat. Garis yang pertama, garis F, ini gradiennya berapa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Ya. Garis yang tegak lurus gradiennya? Negatif. Negatif. Nah, kita lihat. Garis yang pertama,
garis F ini gradiennya berapa? 2 per 2/3. 2/3 positif. Catat ya, 2/3. Nah, garis yang kedua, garis G, ini gradiennya berapa? Negatif 3/2. 3/2. Oke. Negatif 3/2. Nah, sekarang coba kita lihat secara aljabar seperti apa sih, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Dari persamaan garis tadi atau dari garis yang kita coba kedua tadi, kita dapatkan gradien yang pertama tadi berapa? 2/3 ya. 2/3. Gradien yang kedua kita dapatkan negatif 3/2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau M1 dikalikan dengan M2, ini hasilnya berapa? 2/3 kali negatif 3/2. Hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita lihat, jika dua buah garis itu tegak lurus, maka M1 kali M2 selalu sama dengan negatif 1. Atau kalau kita bisa balik, dari sini, ini kita dapatkan M2 atau M1, terserah sih, jadi juga boleh, sama dengan berarti ini negatif 1/M1. Nah, jadi kalau sudah diketahui salah satu, kita bisa menentukan M2-nya dengan cara negatif 1/M1. Atau berarti dua gradien yang saling tegak lurus, dua buah garis yang saling tegak lurus, gradiennya adalah negatifnya dan kebalikannya. Oke. Nah, sekarang kita coba ini ya. Sekarang kita coba ini. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 1, negatif 5 dan tegak lurus dengan garis 3X min 4Y plus 6 sama dengan 0. Nah, kita coba gambarkan ini di GeoGebra ya. Ya, silakan dicoba. Sama seperti tadi, kita tuliskan persamaannya, nanti akan muncul garisnya. Titiknya negatif 1, negatif 5. Ya, kita coba di sini. Saya hapus dulu. Nah, kita masukkan di sini persamaannya. Ya. Kita masukkan tadi persamaannya 3X min 4Y. Ya, jadi walaupun GeoGebra itu menyatakan persamaannya selalu dalam bentuk X plus Y sama dengan suatu angka, tapi kita memasukkan persamaan di sininya ternyata bebas, dia dikasih persamaan dalam bentuk apa aja mau. Ini ya. Nah, udah ketemu garisnya nih. Lalu kita cari garis yang tegak lurus dengan garis tersebut melalui titik negatif 1, negatif 5. Kita pilih ini. Sebentar, atau kita temukan titiknya dulu aja. Negatif 1, negatif 5. Ini di sini ya. Nah, lalu kita cari garis yang tegak lurusnya dengan ini. Lalu ini. Saya cari titiknya yang pas deh. Nah, ini kita udah dapat nih. Jadi persamaan garis yang diminta tadi, persamaannya ini 4X plus 3Y sama dengan negatif 19. Nah, ya, saya akan dicoba nih.
Yuk dicoba ya. Bentar saya tak kirim. Ya, silahkan dicoba ya. Ya, ada yang udah mengirimkan, silakan. Oh, udah ada nih. Mbak Hanida sama Mbak Alifah. Yuk teman-teman yang lain juga loh ya. Nah ini udah berhasil ya. Oke. Ini Mbak Alifah. Oke. Ini ya persamaannya. Nah teman-teman yang lain juga yuk. Ya, yang lain ditunggu surveinya. Siapa ini? Mbak Rizky. Nah, ini udah bisa ya. Oke.
Nah, sambil menunggu juga teman-teman yang lain. Nah, jadi ini ya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat di modulnya udah saya sampaikan bagaimana kalau kita menentukannya secara aljabar. Nah, ini pertama dari persamaan ini kita ubah menjadi bentuk ini ya. Ya, jadi pertama dari bentuk ini kita ubah menjadi bentuk ini dulu. Dari sini kita bisa menentukan gradiennya. Di sini berarti gradiennya sama dengan 3/4. Nah, kalau gradiennya 3/4 berarti nanti gradien yang kedua atau yang tegak lurus itu adalah negatifnya dan kebalikannya. Berarti negatifnya gradiennya menjadi negatif, itu dibalik 4/3. Nah, nanti kalau udah tinggal kita masukkan di sini ya. Lalu kita gunakan rumus ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita masukkan Y min Y1 karena tadi kan diminta melalui, nah ini ya. Nah, karena tadi diminta melalui ini, tinggal kita masukkan aja. Ini jadi X1, ini jadi Y1. Nah, di sini Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita lihat ya di sini. Lalu kita masukkan, kita uraikan, akhirnya kita dapatkan ini. Ya. Ini kita dapatkan jawabannya. Ini tadi sama ya dengan yang kita dapatkan di GeoGebra. Ya, ternyata dengan di GeoGebra memang amat sangat cepat kita dapatkan. Oke, sekarang yang berikutnya. Masih ada waktu 20 menit, kurang dikit ya. Mudah-mudahan selesai. Nah, yang berikutnya dua garis yang saling berpotongan. Nah, secara aljabar, ya, secara aljabar dua garis yang berpotongan itu adalah penyelesaian dari sistem persamaan. Jadi misalnya ini ya. Nah, tentukan titik potong garis ini, titik potong garis ini dengan garis ini. Ini secara geometri itu adalah jika ada dua buah garis berpotongan begini, nah kan nanti ini di koordinatnya itu ada titik X1 dengan titik Y1. Nah, sebenarnya X yang didapat ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan ini dan ini. Ada dua persamaan kan didapatkan nanti X sama dengan berapa dan ketemu Y sama dengan berapa. Nah, inilah yang nanti menjadi titik potong di sini. Sekarang kita coba dengan menggunakan GeoGebra ya. Jadi di situ samaan garisnya 2X min Y plus 10 sama dengan 0. Yang kedua, Y sama dengan min 3X min 5. Nyiapin sagu dulu ya, Pi ya. Nyiapin sagu sendiri, apa beli. Kita coba ya. Nah, ini ya, kita hapus dulu. Dua garis berpotongan. Ya. Kita lihat di sini. Kita inputkan aja persamaannya tadi. Yang pertama tadi apa? 2X salam min Y plus 10 sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan garisnya. Ya. Lalu yang kedua, kita plus. Sebentar. Nah, di sini ya. Persamaan yang kedua kita tuliskan ya. Y sama dengan min 3X min 5. Nah, udah kita dapatkan titik potongnya. Kita tinggal kasih titik di situ. Kasih titik di sini. Nah, udah nih ketemu ya.
Jadi ketemunya titik potongnya di negatif 3,4. Nah, secara geometri, titik potongnya itu berupa suatu titik. Tapi secara aljabar ini adalah penyelesaian dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kalau ini kita selesaikan secara pakai eliminasi, nanti kita akan dapatkan jawaban yang sama. Ya, ketemunya di situ negatif 3,4. Nah, kita coba ya secara aljabarnya. Nah, ini ya. Aduh, saya turunin sini aja deh. Turun sini. Ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti eliminasi biasa. Kita buat bentuknya yang sama ya. Berarti di sini 2x min y sama dengan negatif 10 kita taruh di sini. Yang di sini ini menjadi negatif 3x. Sorry. Ini hilang ya negatifnya karena dipindah. Ya. Ini kita negatif 3-nya kita pindahkan ke kiri, berarti menjadi 3. Lalu berarti y-nya tetap positif ya. Sama dengan negatif 5-nya tetap. Nah, ini kita tambah atau kurang? Ditambah ya? Tambah. Ya, tambah. Berarti di sini 5x sama dengan negatif 15. X-nya sama dengan Negatif 3. Negatif 3. Nah, udah kita dapatkan X-nya negatif 3, berarti kita masukkan ke salah satu, boleh atas, boleh bawah. Biasanya kita ambil yang atas. Ya. Berarti menjadi 2 kali negatif 3 min Y sama dengan negatif 10. Ya. Berarti di sini negatif 6 min Y sama dengan negatif 10. Min Y sama dengan negatif 10. Min 6-nya pindah jadi plus ya. Ya. Berarti negatif Y sama dengan negatif 4. Berarti Y sama dengan 4. Nah, kita dapatkan ini. X-nya negatif 3, Y-nya 4. Berarti kalau dalam bidang koordinat, itu titiknya menjadi negatif 3,4. Ini secara geometri, secara aljabar kita dapatkan penyelesaian persamaan. Nah, jadi tidak ada jadi tetap ada keterkaitan antara aljabar dengan geometri. Sama ya tadi ya, negatif 3 dengan 4 ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya negatif 3 dengan 4. Nah, dengan cara seperti ini sebenarnya kalaupun toh misalnya kalian mendapatkan soal tentukan X dan Y dari sistem persamaan berikut gitu. Kita tidak menyelesaikan, tapi langsung kita gambarkan di GeoGebra pun langsung kita dapatkan gitu ya. Tapi besok mungkin kita akan pelajari software-software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan. Jadi yang semula persamaan itu kita harus mencari dengan orek-orekan yang panjang, itu sebenarnya dengan menggunakan aplikasi kita bisa peroleh jawaban dengan yang sangat mudah. Bahkan kalau nanti diminta caranya pun ada juga besok ya. Tapi nanti kalian harus mau mencoba seperti ini, GeoGebra ini. Ya. Kalau kita tidak mencoba ya mungkin kita nggak akan paham. Nah sekarang silahkan dicoba untuk yang ini tadi ya. Perpotongan antara 2 garis. Silahkan dicoba. Nah ini Mbak Anida udah bisa nih. Oke, yang lainnya ditunggu.
Ini Mbak Anida, Mbak Bana. Mbak Bana juga udah. Yuk ditunggu yang lain. Ini Mbak Alisa juga sudah. Oke. Nah, sekarang coba gambarkan garis yang tegak lurus. Sebentar, saya ambilkan dari soal kesamaan aja ya. Sebentar, saya ambilkan soal dari sistem persamaan linier yang kemarin kita pelajari. Persamaan kemarin berapa ya? Nah, ini coba ya. Nah, sekarang coba sekarang silakan kalian coba ini ya, nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Ini ya. Silakan dicoba nih. Ini ya. Aduh, pakai pensil. Ya. Silakan dicoba nih. Ya, ini dari soal kita yang udah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, awal-awal semester dulu. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba, ini kan sebenarnya antara, tadi udah kita pelajari ya, bahwa antara sistem persamaan dengan persamaan garis itu sebenarnya adalah sesuatu yang sama. Nah, sekarang coba ini selesaikan dengan menggunakan GeoGebra. Ya, jadi cari titik potong antara garis ini ya dengan garis yang ini. Oke, silakan dicoba.
Sebentar ya, saya tutup. Dicoba ya, masih ada waktu sekitar 5 menit. Sebentar. Yuk, udah dicoba. 3X plus Y, kita tuliskan di sini. 3X plus Y sama dengan 7. Oke, lalu satunya. Satunya X min 2Y, X min 2Y sama dengan 0. Nah, tuh udah ketemu. Lalu kita ambil titiknya di sini. Titik. Dah. Ya, silakan dicoba. Sama nggak ya jawabannya ya dengan yang ada di sini 2,1 ya. 2,1. Nah, sama nih. X-nya 2, Y-nya 1. Sama ya. Ya, silakan dicoba. Ini siapa yang udah mengirim? Mbak Lia. Oke, udah betul punya Mbak Lia. Satunya lagi ini Mbak Alifah. Oke, udah betul. Ya, mudah-mudahan dari sini udah bisa ya. Nanti yang belum silakan dicoba lagi ya. Nah, ternyata dengan GeoGebra ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Jika akan mengulik GeoGebra lebih lanjut, bisa kita lanjutkan besok ya. Besok kita akan pelajari beberapa aplikasi atau beberapa software dari matematika yang dapat kita gunakan, tapi yang cukup sederhana aja seperti GeoGebra ini. Ini kan penggunaannya juga cukup mudah dan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan GeoGebra ini selain menggambar seperti ini. Oke, saya rasa saya bisa cukupkan sekian dulu. Ya. Nah, buat teman-teman yang belum mencoba tadi, silahkan dicoba. Ya, hasilnya boleh dikirimkan di grup
nggak telat nggak apa-apa ya. Dan juga yang mungkin merasa hasilnya belum benar nggak apa-apa, tetap dikirim aja, jangan takut mengirimkan jawaban yang belum betul ya. Karena dengan mengirim jawaban yang belum betul, kita akan tahu atau teman-teman lainnya bisa ngasih masukan di mana sih salahnya gitu, sehingga kita bisa belajar lebih baik. Oke ya. Dan jika ada kesulitan, sampaikan aja. Karena kalau nggak disampaikan, saya kan nggak tahu kesulitan kalian di mana. Gitu ya. Oke, saya kira kita bisa tutup kuliah kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi